Seperti biasa, video ini mengandung full spoiler. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Panggilan Malam yang mengisahkan seorang tukang kunci yang terjebak dengan salah satu kelompok berbahaya hanya karena seorang wanita. Penasaran? Kisah berfokus pada seorang remaja tukang kunci bernama Medi. Terlihat dia sedang membobol kunci kamar sepasang lansia karena anjing mereka terkurung di dalamnya. Dan untuk biayanya hanya 250.000 saja. Di tengah perjalanan pulang, Medi melihat banyak demonstran yang saat itu sedang berjuang mempertahankan keadilan untuk para kaum kulit hitam. Tak lama kemudian, Medi ditelepon oleh seorang wanita bernama Claire yang katanya kunci apartemennya hilang entah kemana, dan Medi segera ke sana untuk melaksanakan tugasnya. Sesampainya di sana, Medi menjalankan tugasnya sambil sedikit berbasa-basi dengan Claire dan terlihat dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah pintu terbuka, Claire masuk ke dalam dengan Medi di luar, namun tak lama Claire pun keluar dan katanya hendak membuang sampah sedangkan Medi disuruh masuk ke dalam sambil menunggu dirinya. Alangkah terkejutnya Medi, ternyata saat Claire menelpon tiba-tiba dan mengatakan, "Kau harus keluar dari sana," namun terlambat, dan inilah yang terjadi. Dan ternyata dia telah ditipu oleh Claire yang ternyata itu bukan apartemennya, melainkan milik seorang mafia, dan yang dibawa kabur oleh Claire adalah segepok uang mafia tersebut. Dengan keadaan yang terdesak, Medi tak sengaja melakukan ini. Medi pun segera membersihkan dirinya dan sempat kembali ke mobilnya untuk mengambil peralatan lain guna membersihkan TKP. Namun, dua orang teman mafia itu datang dan inilah yang terjadi. Singkat cerita, Medi pun dibawa ke hadapan sang bos bernama Yannick untuk diinterogasi. Medi pun mengatakan dia dijebak oleh seorang wanita bernama Claire, dan inilah yang terjadi. Où est l'argent? Et c'est cette fille Claire, ta complice? Non. Oh, attendez! Karena sudah jujur, Medi pun diberi kesempatan untuk menemukan Claire dengan ditemani dua orang anak buahnya, yaitu Theo dan Rami. Oke. Vous cherchez, je vous jure, putain. Bon, Théo, Rémi, allez-y, prenez Madibala avec vous. Mereka pun menuju ke sebuah tempat wanita malam untuk mencari perempuan tersebut. Rami pun memeriksa kamar satu persatu sehingga membuat kekacauan, dan di tengah kekacauan, Medi pun tak sengaja menguping Theo yang sedang menelpon dengan seseorang yang ternyata dia adalah teman si Claire, sekaligus dalang dibalik itu semua. Medi pun ketahuan dan Theo pun mencoba mengelabui Rami dengan menyuruhnya kembali ke mobil duluan sementara dia bakal menemani Medi, dan ternyata Theo pun mencoba membunuh Medi, namun Medi berhasil kabur dengan membawa HP-nya Theo. Beberapa saat kemudian, Medi yang membawa HP Theo menerima pesan dari Claire, dan Medi pun mempunyai rencana untuk menjebak Claire dengan mengajaknya jumpa di suatu tempat. Sesampainya di tempat tujuan, Medi mengajaknya bertemu di ruang bawah tanah, menyekap Claire dan menginterogasinya sehingga inilah yang terjadi.
venir avec l'argent, tu devais venir avec l'argent. Soit tu vas devenir un problème. C'est trop tard là. Namun tiba-tiba, Theo pun datang, Maddie dan Claire pun membuat kesepakatan. Theo pun masuk dan Maddie sudah bersembunyi di sebuah lemari. Theo pun mengatakan ke Claire bahwa mereka akan berjumpa di stasiun tepat jam 6 pagi dan akan berangkat ke Amsterdam. Pourquoi tu m'ouvres pas, bordel? Je sais pas, j'ai flippé. J'ai fait de la merde. Il aura pas le temps de nous courir. Setelah mengantar Claire, Theo pun kembali ke tempat semula dan menemukan Maddie, meminta ponselnya dikembalikan dan dia terus mengejar Maddie hingga ke tumpukan para demonstran. Namun tak diduga, mereka ditangkap oleh polisi di tempat yang berbeda dan dimasukkan ke mobil yang sama. Hey, bouge pas. Di tengah perjalanan menuju ke kantor polisi, mereka dicegat oleh anak buahnya Yannick dan langsung dibawa ke hadapan Yannick. Oh, ta gueule maintenant, ta gueule. Saat di hadapan Yannick, Maddie pun menunjukkan buktinya yang ternyata sebelumnya sudah dia rekam menggunakan ponsel Theo saat bersembunyi di dalam lemari. Décidé à parler? Son téléphone, regardez son téléphone. N'importe quoi avec. La dernière vidéo. Yannick pun menghabisi Theo dengan cara melakban wajahnya, sementara Maddie dibebaskan oleh dirinya. Tu m'as livré ceux qui me l'avaient pris. Karena Maddie tak rela kehilangan cinta pertamanya, tanpa pikir panjang, dia nekat memacu mobilnya ke tempat Claire berada, mengingat dia akan dihabisi oleh Yannick. Sempat dikejar polisi, namun Maddie tak peduli. Demi orang yang dia sayang, dia tetap berjuang. Di sisi lain, Yannick dan Rami sudah bersiap untuk menghabisi Claire yang ternyata nama asli Claire adalah Julie. Dari kejauhan, Maddie berlari serta dikejar oleh polisi sambil meneriaki nama Julie. Dia pun ditembak oleh polisi. Rami dan Yannick pun kabur dan Julie pun kabur menaiki kereta entah kemana. Entah apa yang terjadi kepada Maddie, yang pastinya film pun berakhir begitu saja. Pesan dari film ini adalah, cinta akan membuatmu buta. Ah, sudahlah. Sampai berjumpa di film selanjutnya. Salam Katana.